Selamat pagi adik-adik. Pagi kakak. Apa kabarnya adik-adik yang di rumah? Luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Kakak minta adik-adik yang di rumah duduk dengan baik. Kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur terlebih dahulu kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Di pagi hari ini kita dapat bangun pagi, dapat menikmati kebaikan Tuhan. Mari adik-adik kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Mau naikkan syukurku. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Haleluya. Mari adik-adik kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh ada pada hari ini. Haleluya. Ucapkan syukur kita adik-adik. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari adik-adik berterima kasih. Berterima kasih kalau kita boleh ada pada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Haleluya. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. 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 Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Tuhan naikkan Dan syukurku haleluya. buat hari yang Kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setia-Mu, Besar setiamu. besar setia-Mu, Besar setiamu. besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas baru yang Tuhan berikan, sehingga kami Tuhan, anak-anak Tuhan dapat berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami akan memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu, Engkau yang urapi kami Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami alaskan doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekarang kakak mau adik kakak bangkit berdiri. Kita akan pujian kita hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau sahabatku,
kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lagi hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Teman-temannya ya, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Haleluya. Adik-adik di rumah masih semangat? Semangat Kak. Masih semangat? Haleluya, masih semangat. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian lagi. Yesus pokok dan kita caranya. Haleluya. Haleluya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, haleluya. Mari kita rayakan dan puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita siapkan hati kita.
untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau adik-adik di rumah duduk yang rapi, fokuskan diri kita kepada Tuhan. Kita angkat penyembahan kita, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. dari awal betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku, haleluya, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Glory, glory. Glory, glory. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ayo belajar adik-adik, belajar menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Hanya ini Tuhan, haleluya. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidup kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Anak-anak sekolah minggumu ini masih bisa untuk mendengarkan pujian, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan semakin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Kau pakai kami Tuhan untuk mendengarkan firman dari guru-guru sekolah minggu Tuhan. Biarlah firman yang dari Tuhan itu dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apapun yang firman Tuhan yang disampaikan kepada kami anak-anak sekolah minggu itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Setelah kita
menaikkan ucapan syukur kita, menaikkan pujian kita kepada Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh duduk yang rapi, cari tempat paling nyaman supaya kita bisa fokus dengerin firman Tuhan, oke? Kalau semua sudah dapat tempat duduk yang paling nyaman, kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Coba telinganya dipegang, ada nggak telinganya untuk dengerin firman Tuhan? Ada dong, dengerin baik-baik ya, perhatikan baik-baik firman Tuhan hari ini. Hari ini kakak mau cerita firman Tuhan tentang Alkitab. Loh, kok cerita firman Tuhan tentang Alkitab sih kakak? Kan ada juga cerita-cerita yang ada di Alkitab yang harus diceritain. Iya benar, tapi kakak mau cerita tentang Alkitab. Apa itu Alkitab sih? Coba yang di rumah sudah siap Alkitabnya? Coba siapin Alkitabnya, pegang Alkitabnya. Semua punya Alkitab dong pasti di rumah, ya kan? Oke, sebelumnya kakak mau tanya, Kak Farida 2 minggu lalu cerita tentang apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Kak Farida juga cerita tentang Alkitab kok kakak. Iya benar, kakak mau review sedikit ya. Kakak mau ceritain sedikit lagi tentang apa yang diceritakan Kak Farida sebelumnya, oke? Kak Farida cerita tentang Alkitab, bagaimana itu Alkitab, apa aja yang ada di Alkitab. Terus ada cerita apa aja sih yang ada di Alkitab. Alkitab dibagi menjadi apa? Perjanjian lama dan Perjanjian Baru, benar banget. Tapi teman-teman, adik-adik semua yang di rumah tahu nggak, sebelum Alkitab ini berbentuk seperti buku, atau yang sekarang ada yang berbentuk elektronik yang ada di handphone, sebelum berbentuk buku, kita mau tahu seperti apa sih bentuk Alkitab? Yuk sama-sama. Sebelumnya lihat nih, ayo kita perhatikan pertama, gambar yang pertama. Lihat, kira-kira gambar siapa kah ini? Dia lagi pegang apa ya? Coba. Gambar apa itu? Ada yang bisa tahu? Gambar apa? Bener banget, ini adalah gambar siapa ya? Siapa dia? Gambar Musa. Musa memegang apa nih? Apa kira-kira yang dipegang? Dia memegang 2 buah apa nih? Loh batu. Loh batunya berisi tentang ke-10 hukum Taurat, ke-10 firman Tuhan. Jadi sebelum Alkitab berbentuk sebuah buku, Tuhan menyuruh Musa untuk menuliskan di dalam 2 loh batu ke-10 firman. Ke-10 firman itu ditulis di 2 loh batu. Lihat, gimana kira-kira ya sebelum jadi sebuah buku seperti yang sekarang kita punya di rumah masing-masing, Alkitab ditulis di batu-batu. Lihat, berapa lama kira-kira waktu untuk menulisnya ya? Pasti lama banget dong, kita harus ukir batunya supaya keluar ada tulisan-tulisannya. Kemudian, adik-adik tahu setelah itu, coba kita ke selanjutnya. Setelah dari batu, ditulis di batu, lihat. Ini apa nih, ada yang pernah lihat nggak? Ada yang pernah lihat? Tulisannya apa tuh kakak? Aku nggak bisa baca. Tulisan apa tuh? Setelah dari batu, Alkitab ditulis di papirus. Apa tuh? Aku baru dengar. Papirus adalah batang tumbuh-tumbuhan, batang pohon. Lihat, batang pohonnya dibuat sebagai media untuk menulis firman Tuhan. Kemudian, coba dari batu kemudian menjadi dari batang tumbuh-tumbuhan. Batang tumbuh-tumbuhannya diambil kemudian disusun untuk bisa ditulis firman-firman Tuhan. Kemudian selanjutnya apa tuh? Berbentuk sebuah gulungan-gulungan. Setelah dari batang tumbuhan atau papirus, Alkitab ditulis di sebuah media dari kulit binatang. Lihat, dari kulit binatang, karena kalau dari batang tumbuhan dia gampang basah kali ya. Terus kemudian gampang sobek. Terus tintanya hilang. Kemudian ditulis dari kulit binatang. Binatang apa biasanya? Binatang dari kulit sapi atau kulit domba jantan. Biasanya dia
akan tulis, kemudian ditulis dan dibentuk menjadi sebuah gulungan. Kemudian lihat, masing-masing kitab ditulis semuanya dan menjadi sebuah gulungan seperti ini. Lihat, menjadi sebuah gulungan-gulungan. Jadi ternyata sebelum menjadi sebuah buku, perjalanan Alkitab ditulis sangat panjang. Dari batu, dari media batu, kemudian media batang tumbuhan, kulit binatang, dan menjadi sebuah gulungan-gulungan. Kemudian setelah itu baru disalin kembali untuk menjadi sebuah buku seperti yang sekarang kita punya. Lihat, disalin kembali, ditulis lagi, ditulisnya masih pakai tangan loh, belum ada komputer waktu zaman dulu. Ditulis lagi agar bisa menjadi sebuah kitab seperti yang sekarang kita punya di rumah. Terus kira-kira siapa sih yang menulis Alkitab? Siapa ya? Siapa kira-kira yang menulis Alkitab? Alkitab ditulis oleh banyak penulis. Dia ditulis oleh, pertama siapa tadi ini? Ini adalah Musa. Musa menulis firman Tuhan di loh batu. Kemudian setelah Musa ada lagi yang menulis Alkitab. Alkitab ditulis oleh Salomo, Daud, Yehezkiel, kemudian Paulus, Matius, dan sekitar 40 orang lagi yang menulis Alkitab. Lihat, tadi kan penulisannya mulai dari batu, kemudian dari batang tumbuhan, kemudian dari kulit binatang. Nah, penulisannya ditulis sangat detail, sangat rinci. Ditulis benar-benar harus sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Lewat apa Tuhan berfirman? Coba kalau Musa mendapatkan ke-10 firman dari mana? Ada yang tahu? Tuhan sendiri yang menyampaikannya kepada Musa. Kemudian ada juga yang berbicara kepada Tuhan lewat pewahyuan, lewat mimpi, untuk menuliskannya di dalam kitab-kitab ini yang nantinya kita sebut Alkitab. Nih, masa penulisan Alkitab sangatlah panjang, sangat panjang sekali. Karena itu dibutuhkan waktu yang lama supaya kita bisa memiliki Alkitab. Dari satu nabi ke nabi berikutnya menulis Alkitab sangat panjang. Yuk, tapi kan kakak, Alkitab kan ditulisnya oleh manusia. Bagaimana bisa dibilang itu adalah firman Tuhan? Yuk semua kita buka Alkitab kita. Coba semua kita buka Alkitab kita di 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-21. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-21. Atau kita mulai dari ayat yang ke-20 yuk, kita baca sama-sama. 2 Petrus 1 ayat yang ke-20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi walaupun Alkitab ditulis oleh manusia-manusia, Tuhan sendiri yang memilih mereka. Tuhan sendiri memilih mereka untuk menulis firman Tuhan, dan harus ada dorongan dari kuasa Roh Kudus. Jadi tidak boleh tulis-tulis sendiri, tidak boleh pikiran sendiri, tapi di mana pikiran dari Allah sendiri yang berbicara kepada mereka. Kemudian karena Alkitab ditulis sangat lama, lihat penulisannya masih sangat sederhana, bahannya masih sangat sederhana, dibutuhkan waktu yang lama juga. Jadi Alkitab dimiliki oleh sedikit sekali orang, walaupun sudah disalin. Lihat, walaupun sudah disalin, Alkitab hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Dan kalau ingin membaca firman Tuhan, mereka harus ke
rumah ibadah mendengarkannya. Karena imam-imam atau bapak pendeta yang harus menjelaskan firman Tuhan itu. Karena ada yang masih ingat enggak? Kak Farida 2 minggu lalu cerita Alkitab ada berapa kitab di Perjanjian Lama? Ada yang masih ingat? Karena apa? Ada 39. Kemudian Perjanjian Baru ada berapa? Ada yang tahu? 27. Benar, ada 27. Dan bahasanya, ada yang tahu nggak kira-kira Perjanjian Lama dalam bahasa apa ditulis? Ayo. Dalam bahasa, ada yang tahu? Bahasa Ibrani. Kemudian di Perjanjian Lama bahasa Yunani. Lihat nih, karena ditulis dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, mereka harus menunggu imam-imam menerangkan firman Tuhan supaya mereka tahu apa sih yang ada di tulisan-tulisan ini, apa sih arti firman Tuhan di dalam kitab-kitab yang sudah disampaikan oleh para penulis-penulis sebelumnya. Kemudian mereka harus datang ke gereja, mereka harus datang ke rumah ibadah untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi lihat, nih, ada siapa ini? Ada yang tahu siapa dia? Dia adalah William Carey. Siapa ya? Aku baru dengar. Namanya William Carey. Dia adalah seorang yang memiliki panggilan hidup untuk memberitakan firman Tuhan, untuk mengajarkan kepada orang banyak apa sih itu firman Tuhan, apa sih isi Alkitab. Nih, dia adalah namanya William Carey. Dia seorang misionaris yang pergi ke India untuk memberitakan firman Tuhan. Dan pada masa itu juga ada sebuah keajaiban, ditemukan mesin cetak. Mesin cetak. Kayak apa tuh mesin cetak? Coba nanti dicari. Mesin cetak zaman dulu walaupun sudah bisa membuat salinan-salinan, tapi tidak seperti zaman sekarang yang bisa membuat banyak sekali salinan dalam waktu yang sangat singkat. Masih dibutuhkan waktu yang banyak untuk mencetak isi-isi Alkitab ini. William Carey ini adalah orang yang salah satu orang yang memiliki misi untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang banyak. Dia juga yang mendirikan rumah sakit, sekolah-sekolah di India pada waktu itu dan mengajar bangsa-bangsa Eropa untuk belajar bahasa-bahasa orang India, bahasa Urdu di India sana. Nih, oleh karena Bapak William Carey ini memiliki hati untuk memberitakan kabar keselamatan, dia di sana memprioritaskan penerjemahan Alkitab dalam berbagai bahasa. Nah, mulai dari dia nih kita boleh punya Alkitab dalam banyak bahasa sehingga kita bisa mengerti Alkitab yang tadinya hanya bahasa apa tadi? Bahasa Ibrani dan Yunani. Sekarang kita punya Alkitab dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia ada. Kemudian teman-teman kita yang di Cina ada bahasa apa? Ada bahasa Mandarin juga. Yang di Jepang ada bahasa Jepang. Kemudian yang di Korea ada bahasa Korea juga. Mulai dari Bapak William Carey ini banyak misionaris lain yang mempunyai hati juga misi untuk menyebarkan berita Injil atau kabar baik. Kakak mau tanya dong, isi dari Alkitab itu sebenarnya apa sih? Minggu lalu Kak Farida cerita, isi Alkitab ada di Perjanjian Lama cerita tentang siapa? Cerita tentang raja-raja, raksasa, terus apa? Ada penciptaan juga kakak, pintar. Ada cerita tentang penciptaan, kebesaran Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel. Kemudian di Perjanjian Lama juga ada nubuat tentang akhir zaman, nubuat tentang kedatangan Sang Juru Selamat. Siapa itu? Benar banget, Yesus Kristus. Di Perjanjian Lama menceritakan tentang nubuat kedatangan Yesus Kristus. Kemudian di Perjanjian Baru ada apa? Di Perjanjian Baru ada cerita tentang kelahiran Yesus, benar. Kematian Yesus, benar. Kebangkitan Yesus, benar. Kemudian ada apa lagi?
tata cara hidup sebagai orang Kristen, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan hidup kudus, bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana orang tua harus menyayangi anak-anak. Begitu juga di Perjanjian Baru ada apa lagi? Ada cerita juga tentang akhir zaman, nubuat tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan Yesus lagi ke dunia. Oke? Kemudian, jadi Alkitab itu adalah firman Allah yang kudus. Walaupun Alkitab ditulis oleh manusia, tetapi firman Tuhan yang ditulis ini berasal dari Tuhan oleh karena Roh Kudus. Kemudian, yuk kita baca coba Yohanes 20 ayat 31. Injil Yohanes 20 ayat yang ke-31. Yohanes 20 ayat 31, atau kita mulai dari 30. Dari judulnya, maksudnya Injil dicatat. Jadi kita tahu nih, maksud dari Alkitab ini ditulis apa ya? Ayo ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Coba kita ulangin ya, ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Jadi Alkitab ini dicatat. Alkitab ini seperti surat dari Tuhan, surat pemberitahuan bahwa kalau Allah mengasihi kita manusia. Jadi Alkitab dicatat untuk semua orang, baik perempuan, laki-laki, orang tua, orang muda, anak-anak, kakek, nenek. Alkitab dicatat untuk semua orang. Lihat, mau bahasa apa? Bahasa Cina, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Perancis, semua bahasa di dunia. Alkitab diterjemahkan ke banyak bahasa supaya semua orang tanpa terkecuali siapapun dia boleh tahu ada kabar sukacita, kabar keselamatan. Mereka bisa mengerti isi Alkitab, mereka bisa memahami isi Alkitab dari bahasa-bahasa yang mereka punya. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk lihat untuk menerjemahkan bahasa di Alkitab dari awalnya bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Kemudian coba yuk kita lihat, lewat Alkitab ini Tuhan Yesus mau supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa yang Tuhan benci, tetapi kita harus hidup kudus seperti yang Tuhan perintahkan. Kemudian ia juga mau kalau kita lewat membaca Alkitab, kita tahu bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sang juru selamat kita. Yuk ayat terakhir kita buka di 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Sekali lagi ya, 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Kalau sudah ketemu kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yuk ulang lagi. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan, Alkitab ini, lihat, bersyukur kita memiliki Alkitab. Sekarang kita bisa punya Alkitab dengan tidak susah lagi. Terus sekarang juga ada juga Alkitab yang ada di handphone, di smartphone. Jadi kita nggak susah-susah untuk cari untuk bisa dapat Alkitab. Alkitab ini berguna untuk apa tadi? Menyatakan kebenaran, untuk mengoreksi kita, karena di Alkitab ini ada perintah Tuhan, ajaran Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, apa yang tidak boleh kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan juga. Kita diajar untuk banyak hal lewat Alkitab ini. Jadi ayo adik-adik, mulai hari ini, yuk kita mulai untuk membaca Alkitab. Boleh ajak mamanya, papanya, maminya, papinya, kakaknya, kokonya, cicinya, semua untuk membaca Alkitab sama-sama. Untuk yang sudah bisa baca, mulai bisa baca dari satu pasal setiap hari. Untuk yang tidak bisa baca, boleh ajak orang yang lebih tua untuk bantu diajarkan membaca. Karena Alkitab ini berisi tentang karya keselamatan Tuhan, berisi tentang kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebesaran Tuhan. Oke? Sekian firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan. Kakak harap adik-adik apa yang diajarkan hari ini boleh tertanam dalam hati setiap kita. Haleluya. Haleluya, kita mau tutup ibadah kita. Mari naikkan satu pujian kita, Aku Mengasihi Engkau Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari dengan sungguh-sungguh lipat tangannya, tutup matanya, nyanyikan pujian ini lagi. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang boleh kami lalui Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang cinta akan firman-Mu Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Bahkan terlebih Tuhan, anak-anak yang melakukan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh berbuah dalam kehidupan setiap kami Tuhan, sehingga orang lain boleh menikmati buah yang kami hasilkan Tuhan. Boleh nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau seminggu yang akan kami lalui Tuhan Yesus, mari Tuhan Kau berkati kami Tuhan Yesus. Segala aktivitas kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Biar penyertaan yang daripadamu Tuhan turun pada setiap kami Tuhan. Tuhan, mari Engkau juga Tuhan berkati Tuhan setiap orang tua dari anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkati dengan hikmat bijaksana dalam mendidik mereka Tuhan Yesus, untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau juga berkati setiap anak-anak kami Tuhan Yesus. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus pertumbuhan yang daripadamu Tuhan melindungi mereka juga Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tangan penyertaan-Mu menyertai mereka Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang jenius Tuhan, pintar Tuhan Yesus, dan juga anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang membahagiakan orang tuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah juga Tuhan Yesus Engkau berkati setiap guru-guru Tuhan Yesus, setiap guru sekolah minggu Tuhan yang telah mengajarkan kami Tuhan Yesus. Tambahkan hikmat bijaksana yang daripadamu Tuhan, pengetahuan yang daripadamu, sehingga apa yang mereka sampaikan juga Tuhan Yesus boleh berasal daripadamu dan berbuah dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami akhiri doa kami Tuhan Yesus, kami alaskan dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekian firman Tuhan untuk minggu ini. It's about life, it's about the love of Jesus Christ, it's about